Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jarisuhum. Hai malaikatku, seluruh hamba-hambaku yang duduk di tempat itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, maka siapapun yang bergabung dengan mereka, la yashqa bihim jarisuhum, mereka sudah tidak merugi, bahkan dosa mereka sudah kuampuni. Allahumma. Jadi tukang kamera diampuni ya Allah, diampuni, asal jangan minta bayaran. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hamba Allah, memang apa modalnya para nabi, para wali, para ulama, orang soleh terdahulu ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, godaan dan cobaan, zikir pada Allah. Gina apa mboten? Gina apa mboten? Mana contohnya? Lihat Kanjeng Nabi Adam. Gara-gara kultum teman lamanya yang tamat di luar negeri, setan datang ketemu dengan Adam, membaca ayat yang sama, ayatnya sama tapi tafsirnya beda. Gara-gara Adam mendengarkan kajian kultum tafsir ustadz setan, Adam jatuh dari surga, diimpeachment oleh Allah Subhanahu wa taala, berantakan rumah tangganya, hancur ekonominya. Ada yang menyebutkan saat itu istrinya Hawa jatuhnya di Jeddah, sedangkan Adam jatuhnya di India, jarak yang sangat jauh. Hawa pekerjaannya pagi siang dan malam cuma menangis, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, sakitnya tuh di sini, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, dia rindu dan kangen tetapi tidak tahu alamat tinggal barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Allah yang Maha Pemurah segera kirimkan SMS Sabtu mancing sanubari. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam? Ada dua pendapat. Yang pertama, Kanjeng Nabi Adam membaca istighfar sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Monggo sareng-sareng. Rabbana ya Rabbana zalamna bacanya kurang bener. Dolamna angfusana, dolanang kampung kana. Kumen gue. Tadi latar hamna. Latar watar hamna. Ayo apa? Rabbana ya wa ilah pendapat yang kedua, Kanjeng Nabi Adam, Mbah Kakung lan Mbah Putri kula panjenengan sedaya saat itu membaca tawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Mana yang benar? Silahkan, dua-duanya diamalkan para ulama. Yang pasti begitu dibaca istighfarnya, tobatnya pada Allah, Adam bertemu kembali dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, tidak jadi desintegrasi bangsanya. Kenapa? Kanjeng Nabi Adam baca monggo astagfirullah.
Rabbi semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali sebelum datang ajalnya. Diri taatlah pada perintah ilahi untuk suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Astagfirullah. Minal khataya Rabbi Tadi lagunya siapa, Bu? Lagunya Ida. Orang mana, Bu? Tahu nggak alamat rumahnya? Di jalan apa? Di Jalan Cancer nomor 3 Surabaya. Beliau sekarang sepertinya masih sakit. Saya berharap teman-teman TV 9 liput di sana, perdengarkan lagu ini, bunyikan lagi. Yakin ibu-ibu senang nontonnya, Ibu? Senang apa tidak? Sok, alamatnya saya masih ingat. Jalan Cancer nomor 3 Surabaya. Cari, dia dalam keadaan kurang sehat sudah sekian lama, tapi insya Allah suaranya masih indah. Karena beliau ini Ummu Kalsumnya Indonesia. Shallallahu alaihi Muhammad. Lihat modalnya Kanjeng Nabi Yunus. Apa modalnya Kanjeng Nabi Yunus ketika dilemparkan ke lautan? Kita tahu Nabi Yunus itu adalah seorang dai kondang mubalik terkenal, tapi dia kesusu, ibu-ibu. Padahal dai tidak boleh kesusu, mubalik tidak boleh kesusu, kiai nggak boleh kesusu, ustadz tidak boleh kesusu. Kiai, mubalik, dai dan ustadz itu ke masjid. Pikiranmu kelek. Kenapa? Karena 33 tahun berdakwah Kanjeng Nabi Yunus yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau masjid kita dibangun 30 tahun yang sholat cuma 2 orang. Terusin jadi masjid apa bikin warung kira-kira? Nabi Yunus kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu, cemplungkan ke lautan, dipangan iwa payek. Dipangan iwa. Teorinya siapapun yang dimakan oleh ikan pasti akan hancur tubuhnya. Tetapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa, ibu-ibu? Sebab Kanjeng Nabi Yunus punya jimat sakti mondro kuno, punya matak aji kasekten. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni. Kompak. La ilaha. Kurang kompak. La ilaha illa anta subhanaka inni. Ini kuntu, ini untu. Untu digowo-gowo. Kadang-kadang kalau ngaji ini asal denger aja sih. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, turun SK-nya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus,
kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dalam keadaan selamat. Kenapa Kanjeng Nabi Yunus tidak mempan dimakan ikan? Karena Kanjeng Nabi Yunus membaca tas. Para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa tersebut hanya ampuh buat Nabi Yunus atau buat kami semua? Terus ke ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Janji Allah di sini, siapapun orang yang beriman berada dalam kegelapan hidupnya membaca tasbih, habis gelap terbitlah, maka doa ini bisa diamalkan oleh Pak RT. Ada Pak RT? Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang. Bawa menghampiri kandang macan. Di depan kandang macan Pak RT ngendiko, Mas, bukaan kandangnya Mas. Ada apa-apa? Oh joka kan ngomong aku iki RT bukaan. Bareng kandang macan dibuka, Pak RT masuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RT habis. Yang pulang cuman sepatunya, macannya malah bilang alhamdulillah. Ayo lihat ibu-ibu, apa modalnya Kanjeng Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Kita tahu Ibrahim itu adalah anak dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. Tetapi dia memilih menjadi seorang dai, bukan menjadi pengusaha. Akhirnya berseberangan tabrakan dengan kekuasaan, ditangkap oleh penguasa, dibakar dalam api yang sangat besar. Kenapa tidak mempan? Kanjeng Nabi Ibrahim punya wiridan. Apa yang dibacanya? Hasbunallah ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula. Anyes Bu? Nikmat Bu? Nikmat apa tidak? Kenapa diganti sama ibu-ibu? Indung, indung, hujan diudik, anak siapa? Mata melirik, lagu kemerdekaan ibu-ibu. Saya tanya ibu-ibu, lindung apa? Lindung apa? Lindung iku welut. Bahasa Jakarta, lindung itu belut. Kepala lindung berarti ndas. Saya tanya ibu-ibu, belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa licin? Belut itu betahnya di darat apa masuk lubang? Sing masuk buntutnya apa ndasnya? Sudah begitu menghina orang lagi. Hayo ibu, aduh aduh, mandi di kali, tidak sembahyang di dalam kubur. Itu ada perempuan sing kelelep. Ada wanita yang mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat. Namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah tuh garwane Kanjeng Nabi. Dancok kowe, menghina istri Nabi. Berarti ibu penganut aliran sesat. Mendingan Siti Markona. Oh Siti Markona langganan sepi truk porong.
Ayo, hasbunallah. Awas bacaannya. Tadi wanimal wakil, ada yang baca wanimal wasirnya. Hah? Dijawab oleh Allah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saya tuh kalau ada perempuan cantik naksir batuk. Wahai api, dinginlah kamu, berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Kanjeng Nabi Ibrahim sedikit pun tiada terluka dan ternoda. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api? Turu ae iki. Aduh. Turu wae gaweane kuwi. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api? Karena membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan oleh Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran, dan dari arah berlawanan muncul Pak RT. Ia pun bertanya, kemana nih mobil nyemprot Pak RT? Minggir. Kenapa? Sebab mobil pemadam kebakaran adalah bid'ah dolalah. Tidak pernah ada pada zaman Rasulullah dan menyalahi hadis yang sahih. Kok begitu Pak RT? Lihat di hadis sahih. Dalam riwayat Al-Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan semprot pakai mobil Jepang. Tapi saya nggak berani Pak RT. Nyong si Wani, minggir kon. Ketika persiapan tengah dilakukan, entah siapa yang memberitahu, tiba-tiba muncullah Bu RT. Dengan tatapan penuh kecemasan, digapailah tangan kiri sang suaminya itu. Lalu ia berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Dan dengan wajah kecewa, dia kipaskan tangan istrinya itu. Berkatalah Pak RT, baru kini ku sadari betapa lemahnya imanmu itu. Pergilah engkau dari sisiku. Dan dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT pun menceburkan diri ke tengah kobaran. Ia segera membaca firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah. Seluruh masyarakat dipimpin oleh Pak Kepala Desa Kalanganyar berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Pikir, ayo ibu-ibu, memang apa modalnya Kanjeng Nabi Zakaria dan keluarganya ketika istrinya sudah 79 tahun, Nabi Zakaria 120 tahun belum punya anak. Masya Allah. Saya tanya ibu-ibu,
Kalau ibu umur 79 tahun belum punya anak, sedih apa sedih? Susah apa susah? Bingung apa bingung? Memang yang namanya anak itu gampang-gampang gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah ada yang belum kawin. Sing wedok loman, sing lanangin geragas. Maklum zamannya kacang-kacang kedeli, oke itu nganggo utang kata udele. Apa modalnya Nabi Zakaria berdoa pada Allah? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya aku maha mendengar doa, diijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lan waj'alhu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah buat manusia dengan nama seperti dia. Nabi Zakaria kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tahu dan istriku mandul dari muda, ya Allah. Oh Allah Zakaria, huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang bagiku Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, padahal dulu kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu aja kok. Itu tambahan dari Gus Dur. Nabi Zakaria bertanya pada Allah, Rabbi ij'alli ayah. Ya Tuhan, buatkan tandanya untukku. Kalau bahasa isyarahnya, riyadoh kula dos pundi Gusti, kedah kepripun tirakat kula menika. Ini Ibu, dicatat Ibu, barangkali ada keluarga kita yang belum punya keturunan, amalkan riyadoh yang 3. Tapi sebelum melaksanakan yang 3 ini, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Berapa Bu? Berapa syarat? Syarat yang pertama, sudah kawin. Syarat yang kedua, istri sendiri. Ojo bojo tanggane ditrateni. Setelah terpenuhi 2, baru lakukan riyadohnya. Ini saya tangkap dari Al-Quran, dan alhamdulillah sudah banyak yang mengamalkan, diijabah oleh Allah. Yang pertama, Allah tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tapa wicara ora kekondo kelawan pepodo telung dina kejaba nganggo asta. 3 hari 3 malam tidak berbicara dengan sesama manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Kenapa tidak boleh berbicara? Karena sedang membersihkan lidahnya. Kenapa harus membersihkan lidahnya? Sebab lidah kalau biarkan bukan tambah bersih tapi makin kotor. Oleh karena itu harus dijaga lidahnya. Pantas kata orang, lidah itu sangat tajam. Balas. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin taunya orang doang. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira. Banyaklah zikir pada Tuhanmu. Tadi Ibu saat pertama perhatikan. Topo wicara ora kekondo kelawan pepodo, tidak bicara dengan sesama. Nanti dalam amaliyah Thariqah Tijaniyah, panjenengan yang amal Thariqah Tijaniyah bukan cuma zikir nyebut asma Allah, tetapi menghentikan pembicaraan terkadang sampai 3 hari, 7 hari sampai 10 hari, bimbingan dari seorang mursyid. Jangan disalahkan, ada dasarnya, ada pertimbangannya. Kalau suami ibu masuk Thariqah nanti tiba-tiba tidak berbicara sampai seminggu atau 10 hari, dukung doa oleh ibu, mudah-mudahan lisan suami kita bersih dan mustajab doanya. Sebaliknya juga suami, kalau satu saat istri kita tidak mau ngobrol selama 3 hari sampai 7 hari, jangan dimarahin. Mungkin dia tuh lagi dongkol, nggak punya duit buat belanja itu mungkin.
Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau zikir pada Tuhanmu. Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam tidak ngobrol tapi banyak zikir. Persis orang Kalang Anyar, enggak pernah zikir banyak. Yang ketiga, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ini riyadhahnya. Ditirakati yes. Orang Jawa tuh kadang-kadang ya ada lafadz mustarok suka salah dengar salah makna. Kowe majiti diwudoni ya malah dibuka bajunya semua, padahal disuruh wudu, diwudoni kowe malah ditelanjangin. Setelah diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tidak berbicara dengan sesama manusia, zikir pada Allah. Dan yang ketiga, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, baca tasbih pagi dan petang. Tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun met bun ngendok bebek sembarangan mbokne ngendok. Kalau di Kalang Anyar ada nenek-nenek 80 tahun hamil, kira-kira rame apa tidak? Kira-kira heboh apa tidak? Kira-kira TV 9 bolak-balik enggak ke sini? Pasti dia akan wawancara dengan Pak RT. Izinkan kami bertanya Pak RT, bagaimana pendapat Pak RT tentang nenek-nenek 80 tahun yang hamil? Saya juga lagi bingung. Apa yang dintop tawon? Kenapa istri Kanjeng Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tas ini pun bisa diamalkan oleh Pak R. Bisa diamalkan oleh Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah kawin diingatkan Pak RT, jangan lupa ini kan spare partnya sudah kadaluarsa, kipetnya udah pada rata, sinyalnya udah pada, baterainya ngedrop, pulsanya udah menipis. Jadi jangan lupa baca wiridnya Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Begitu diamalkan oleh Pak RT wirid Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, pada hari keempat ternyata sang nenek, pada hari keempat ternyata sang nenek hamil apa mati? Saudara-saudara, kenapa para nabi, para wali, orang-orang soleh terdahulu doanya itu begitu ampuh, wiridannya sama, bacaannya sama, kok kita tidak ampuh? Gini apa badan? Gini apa badan? Ibu-ibu, kalau zikir dan doa ingin ampuh, minimal ibu harus punya 2 biji. Berapa biji? Biji apa? Zikir, jangan dipatahkan. Kasroh, zikir. Pertama, hendaknya zikir dan doa yang kita baca sesuai dengan apa yang kita pinta, sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Sebab yang namanya zikir itu silahul mukmin, pedangnya orang yang beriman. Doa itu senjatanya orang beriman. Senjata masing-masing memang gini piambak-piambak, ada silet, pisau, golok, pedang, kampak, samurai, semuanya tajam, tapi masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Silet tajam buat iris kertas, kalau silet tajam buat nebang pohon, geli doang. Gergaji tajam buat motong kayu. Dan kalau gergaji tajam buat nyunatin bocah, hancur sotongnya.
Kampak tajam melatoin kayu bakar. Kalau kampak tajam buat motong kumis, roto saya irung-irungnya. Artinya apa saudara-saudara? Bu, dalam wirid itu semuanya ampuh, tapi baik-baiklah memakainya harus sesuai dengan tujuan dan yang dihadapinya. Mulai bekerja baca bis, dapat nikmat alhamdulillah, banyak dosa astagfirullah, kegoda setan ngelihat kiai ganteng subhan, beban berat la haula wala quwata illa, mertua mati alhamdulillah, rusak. Yang kedua, doa dan zikir yang kita panjatkan harus diberangkatkan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, jangan iklan. Kenapa? Sebab hati bagi zikir dan doa bagaikan tangan bagi senjata. Setajam-tajamnya senjata, sepanjang sehebat-hebatnya senjata, kalau tangannya tiada bertenaga, nyaris kurang bermakna. Gen apa buatan? Gen apa buatan? Sekarang saya tanya saudara-saudara, kalau ada kampak panjang, besar dan tajam buat nebang pohon, roboh apa tidak? Roboh apa tidak? Serahkan kampak yang panjang, besar dan tajam kepada orang yang setruk, suruh nebang pohon. Yang roboh pohonnya apa orangnya? Kalau kita berdoa kepada Allah belum juga diijabah, kurang ampuh, jangan salahkan doanya. Bukan Allah mengingkari janjinya, mungkin hati kita set. Saya tanya ibu-ibu, hati ibu sehat apa setruk? Sehat apa setruk? Yang jawab sedikit berarti rata-rata setruk. Hati ibu sehat apa setruk? Bentak keras adalah tinggi gejala setruk. Hati kaum bapak sehat apa setruk? Tuh langsung jawab dia mah. Kita buktikan ibu-ibu, lebih senang melihat wajah suami sendiri apa suami orang? Suami sendiri apa suami orang? Pret. Saya tanya kaum bapak, lebih senang melihat wajah istri sendiri apa istri orang? Tuh kompak. Nek panjenengan nonton sinetron sejam, kuat apa mboten? Kuat mboten? Saya kan delok raine bojone dhewe sejam, kuat apa mboten? Aku malah mules kok. Wah, enak ngomong suamiku memang waktu muda gantengnya kayak bulan purnama, sekarang kayak hutan belantara. Ye, ngino, cucumu elek-elek pancen yo elek. Yang ketiga, kalau zikir dan doa ingin ampuh dan mustajab, harus ada pelatihnya, ada gurunya, ada kiainya, ada pembimbingnya, ada mursyidnya. Jelas bu? Jelas apa buatan? Kenapa sepak bola? Lawong kadar ngoyak-oyak karet bunder, ndupai karet bunder, itu saja ada pelatihnya. Badminton itu cuma mukulin pantat ayam mati, itu saja ada pelatihnya. Main catur tuh dorong-dorong kusen, itu saja ada pelatihnya, apalagi hati. Yuk, tombo ati iku kaping pisan. Usik diulang sik. Tombo ati iku 5 sawer. Sawer iku ula. Sawer nani, diulone nani. Sawer iku ula. Ayo, tombo ati kaping pisan maca Quran samanani
kaping pindho salat kaping telu wong kang saleh kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping lima zikir wangi ingkang suwe salas yo kompak ilahi lastulil wala aqwa fahabli ta Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang banyak guru mursyid gadungan. Enggak jelas. Semuanya serba dadakan. Di mana-mana ada majelis dzikir. Spanduknya gede-gede. Ragatnya mahal tetapi kurang memperhatikan pemeliharaan hati nggih Bu. Awas hati-hati jangan kebawa keramaian, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumehan. Oleh karena itu malam ini saya ingin kembali membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling asih kepada umatnya. Ujuk-ujuk Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Ada yang fima rozaqtana. Dafi rojaba, uang mangan we. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di negeri Syam dan Yaman kami. Ada sahabat yang usul, wa fi najdina ya Rasulullah. Mohon berkenan kiranya wahai Rasulullah, doakan juga keberkahan untuk Najd. Ialah Kanjeng Nabi mengulangi lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan Yaman kami. Sahabat tadi usul lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Najd kami juga Rasulullah, doakan biar diberkahi oleh Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, hunaka zalazil, hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Dari sana nanti akan muncul aneka kekacauan, instabilitas. Dan dari sana akan terbit tanduk setan. Ini dia
pesan singkat Kanjeng Nabi yang harus menjadi perhatian kita semua. Apa saudara-saudara? Yang pertama, Rasul meramalkan bahwa di akhir zaman di tengah umat beliau akan muncul zalazil, kekacauan, kekisruhan, instabilitas yang diakibatkan oleh datangnya satu golongan. Artinya nanti di akhir zaman kampungmu bakal kedatangan sekelompok orang yang ketika datang di kampungmu dia mengacaukan persaudaraanmu, sedang enak-enak istighosah bareng, sedang guyub-guyub zikiran bareng, datang kelompok ini melarang-larang dan menyalah-nyalahkan, berpecah belahlah umat Islam. Yang kedua, yatlu'u qarnus syaitan, akan terbit tanduk setan. Apa itu tanduk? Tanduk napa Bu? Tanduk napa? Sudang. Tanduk napa? Sungu napa? Sudang. Gak apa iki? Sudang apa? Sungu. Kok anu ya? Desa nemen iki. Akhir zaman nanti akan datang aliran tanduk. Apa itu tanduk? Tanduk itu benda hiasan yang menempel di kepala binatang. Bayangkan Rasulullah menyebutkan di akhir zaman ada manusia mentalnya binatang, kewan. Tanduk itu perhiasan yang menempel di kepala binatang yang begitu indah. Saking indahnya, seringkali ketika ada binatang yang sudah mati atau disembelih, tanduknya dipasang di rumah kita untuk perhiasan. Padahal si pemilik tanduk itu dari kecil mengasahnya, membiarkan panjangnya sampai tajamnya, bukan untuk menghias dirinya, melainkan untuk menyakiti dan membunuh saudara-saudaranya. Artinya apa? Di akhir zaman saudara-saudara, Rasul meramalkan akan datang satu kelompok orang yang kepalanya penuh dengan ayat Al-Quran, kepalanya penuh dengan hadis, tetapi Quran dan hadis bukan dibawa untuk menciptakan kedamaian dan budi pekerti yang mulia. Quran dan hadis yang dihafalkannya dari muda hanya untuk menyakiti saudara-saudara seagamanya. Pun wonten napa dereng niki? Kemudian asyaiton. Apa yang dimaksud dengan setan? Setan itu makhluk yang punya prestasi dua. Prestasi yang pertama, setan adalah makhluk yang lancang, pernah mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Di akhir zaman akan ada aliran, ada kelompok, ada rombongan orang yang pinter, tapi di mana-mana mengatakan aku yang benar, dia yang salah, aku yang hidayah, dia yang dolalah, aku yang sunnah, mereka yang bid'ah. Sudah ada apa belum? Dan yang kedua, prestasi setan adalah dia bisa mengalahkan diskusi Kanjeng Nabi Adam. Dia punya penafsiran yang berbeda dengan yang selama ini dipahami oleh Kanjeng Nabi Adam. Dia punya tafsir jalan lain. Artinya apa? Di akhir zaman nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang yang pinter. Ayatmu sama dengan dia, hadismu yo podo dengan dia, tetapi ketika menafsirkannya dia berbeda dengan yang selama ini kamu dengar dari para ulama sebelumnya. Saudara-saudara, tanduk berbahaya, setan berbahaya, digabung tanduk setan. Dari mana aliran ini datang? Dawuhanipun Kanjeng Nabi, aliran ini datangnya dari kota Najd. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bersumber dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hati-hati dengan aliran ini. Tapi memang para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan Najd itu?
Sekelompok orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Najd itu adalah Najdul Iraq, dataran tinggi sekitar Irak. Lalu berarti yang mereka anggap dengan tanduk setan itu datangnya dari Irak. Aliran apa mereka? Aliran Syiah. Kenapa? Karena aliran Syiah mengkafirkan sahabat Nabi, bahkan istri-istri Nabi, menurut satu penafsiran. Tapi tentu saudara kita Syiah juga tidak terima. Dan kita juga tidak begitu saja menerima. Ada tafsir yang kedua. Apa yang dimaksud dengan Najd? Najd itu ya Najd Saudi Arabia yang sampai sekarang masih ada di Yamamah. Kalau begitu aliran apa? Lahirnya di Saudi Arabia, ia adalah Wahabiyah, Salafiyah atau Wahabi. Kenapa? Karena aliran Wahabi dari Najd dan kerjaannya menuduh bid'ah saudaranya. Yang benar yang mana? Alah, gak usah ribet, bukan urusan kita. Gini apa betul? Sebab ini ramalan Kanjeng Nabi, kita tidak tahu kalau belum terjadi, dan tidak usah memvonis kalau bukan ahli. Tapi kita punya catatan penting 3. Pertama, yang pasti Nabi tidak menyebut Sidoarjo. Itu berarti insya Allah Islamnya orang Sidoarjo berada di zona aman. Allahumma. Yang kedua, Kanjeng Nabi wanti-wanti menyebutkan ciri-cirinya suka menyalahkan orang lain, menuduh sesat orang lain, merasa benar sendiri. Waspada, jangan sampai kita yang menjadi pelakunya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, faktanya. Saudara-saudara kita Syiah dan Wahabi di Timur Tengah sedang terus berperang, saling membunuh, saling serang. Kasihan itu saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lihat dulu masalahnya, penyakitnya karena apa? Kenapa ribuan ulama, ribuan syekh tidak bisa membuat negeri mereka adem? Oh, rupanya saudara-saudara kita Syiah dan Wahabiyah sedang pada panas dalam. Kalau panas dalam, mulutnya sariawan, ngomongnya gak enak. Ya apa tidak? Nek sariawan, perutnya panas. Apa yang wajib kita lakukan untuk menolong saudara kita? Kita tidak boleh menghukumi sesat manapun juga. Yang pasti mereka butuh dengan penyembuhnya. Apa obatnya? Ini bukan iklan. Obatnya yang paling ampuh, larutan penyegar cap kaki. Bukan iklan. Kebenaran. Apa yang dimaksud dengan cap kaki 3? Islam yang memiliki 3 kekuatan. 1, ajarannya tawassut, pertengahan. Yang kedua, ajarannya tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Ketiga, tasamuh, toleran dalam menyikapi perbedaan. Siapa mereka? Itu adalah Islam Nusantara. Islamnya mana? Bingung saya. Islam Nusantara. Jelas sama buatan? Yang punya itu insya Allah NU Santara. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke, kafire dewe yen ese kotot ati akali, yen ese kotor ati akali. Ya Rasul salamun ya Rafi'a syah an fataya jirata ya uhailal judi wa karami ya
Shallallahu ala Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh lurah, para kiai dan masyarakat di Kalang Anyar ini merupakan penerjemahan dari doa yang pernah diucapkan Kanjeng Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan kampungku ini kampung yang aman, jadikan negaraku negara yang aman, jauhkan hamba-hambamu di tempat ini dari penyembahan berhala, berikan mereka anugerah dari buah-buahan. Itu sebenarnya cuman duonya biar kuat baca istighosah yang banyak. Saya ini sedang ngelamun kemarin di Jogja, di depan kuburan mbah saya itu diadakan nyadran. Nyadran itu di panggung ditaruh kijing. Jadi saya ceramah tuh di belakang kijing. Jadi kepikir mudah-mudahan ke depan umat Islam Nusantara bisa menghidupkan kembali tradisi nyadran. Niki nyadran nggih. Hitung-hitung nyadran nggih. Nggih. Kita bikin nanti istilahnya nyadran nasional. Kalau sudah nasional kan hebat. Nah, hamba-hamba Allah sekalian, kita di dalam beragama tidak usah suka gampang tergoda. Datang merek baru melu, merek baru melu. Sudah, yang ada kita kerjakan, kita amalkan, kita lakukan. Selebihnya istiqomah dengan yang berbeda dengan kita, saling menghargai. Para kiai masih ada yang menjadi paku-pakunya di sini. Serahkan urusan batu-batu bongkahan itu kepada ahlinya, biar bisa menjadi batu cincin yang mahal seperti ini. Artinya apa? Anakmu titipkan di pondok-pondok, serahkan para kiai-kiai yang mulai ngaji. Jangan sembarangan, karena sekarang pesantren banyak, tapi juga hati-hati, tidak semua pesantren sejalan dengan sejarah didirikannya pesantren. Saya juga mengajak teman-teman di TV 9, ayo bareng-bareng menjaga Islam, warisan para ulama, wali songo, warisan Syekhona Khalil, warisan Mbah Hasyim As'ari, dan para ulama yang lainnya, para kiai, para habaib dijaga. Kita semua akan terlibat di dalam penjagaan ini, dan pada saat yang sama ayo bareng-bareng kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semuanya. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita bertemu di lain kesempatan. Bapak Ibu yang dekat, besok nggak saya sebut tanggalnya, ya. Nggak saya sebut tanggalnya. Sebentar lagi ada haul Sunan Ampel dan Sunan Derajat, juga sunan-sunan yang lain. Sempatkan untuk ngalap barokah dengan doa para ulama dan barokah para wali. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil mengatakan kalau wau mawaidul husna ceramah agama ingkang sampun kita dherekaken sesarengan, mugia dipun sarengi kalian hidayah Allah Subhanahu wa taala, saged dados tambahi ilmu ingkang manfaat barokah, saged kita amalaken wonten kehidupan kita sehari-hari. Dumateng Al Mukarram Rama Kyai Haji Raden Syarif Rahmat, kawula aturaken matur suwun sanget. Para bapak hadirin sedaya ingkang minulya, dengan berakhirnya acara Mawaidul Husna ceramah agama
Berarti tinggal acara penutup atau acara terakhir hingga menika doa. Pengumuman sekedar informasi bahwa acara pengajian pada malam hari ini diliput oleh TV 9 Surabaya dan akan ditayangkan ulang pada tanggal 12 Juni pada pukul 8 sampai 9 malam dalam acara Kiswa Event TV 9 Nusantara. Jadi pas taraweh ini bagi ibu-ibu yang berhalangan kan bisa. Para bapak, ibu, sederek sedaya jamaah ingkang minulya, saderengipun acara doa dipun aturaken, kawula selaku pemandu acara wonten dangu punika mbok menawi dalam menyampaikan panduan acara wonten dangu punika wonten kirang langgungipun kula nyuwun agungipun pangampunten ingkang kathah. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge doa badhe dipun aturaken ingkang minulya Al Mukarram Kyai Haji Ahmad Thoha Ghaffar. Dumateng piyambakipun wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita sejenak menundukkan kepala kita. Kita angkat kedua tangan kita, kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, khususnya keluarga kita semuanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang, diberikan kekuatan zahir batin kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal li dhalika ahla. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat ini Rifka sudah bersama dengan Kepala Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo bersama dengan Bapak Irham Taufik ya Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kalau melihat acaranya besar nih, di belakang Kepala Desanya juga sudah ada jajaran panitianya sepertinya. Boleh diperkenalkan satu-satu nih Pak? Ya, ini Bapak Wakil Ketua Panitia Bapak Muadi. Ini sebagai pembantunya Bapak Karsono. Yang ini Bapak Haji Arif sebagai apa sih? Oh iya, ini Bapak Kodir sebagai koordinator perlengkapan. Ini Bapak Haji Arif ini sebagai Ketua Karang Taruna Kompak Kalanganyar. Oke, baik. Ya. Dan ini big bossnya, kepala desanya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau melihat rangkaian acara dari Ruat Desa ini ya Pak ya. Ini sebenarnya rangkaian acaranya ada apa saja sih Pak? Apa hanya malam ini saja atau ada serangkaian lagi yang lain? Ada sebelah serangkaiannya. Sebelumnya itu ada Praruat Desa. Kita mengadakan kerja bakti selama 1 bulan tiap hari Jumat. Setelah sholat Jumat, kerja bakti itu bersih-bersih makam. Kita libatkan semua warga, kita bagi. Kan di Desa Kalanganyar ini ada 5 RW. Tiap Jumat itu 1 RW yang meliputi 5 RT gitu loh. Tiap habis sholat Jumat. Baik. Iya. Terus malam hari ini adalah acara puncaknya. Acara puncaknya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada misi khusus apa sih Pak untuk kok sampai diadakan acara sebesar ini? Ada misi tersendiri nggak sih dari Bapak sendiri? Sebenarnya tidak ada misi saya sendiri. Ini meneruskan kepala desa yang dahulu juga diadakan seperti gini. Karena di Desa Kalanganyar ini nuansanya masih Islami agamis. Gitu. Iya. Berarti meneruskan yang terdahulu, tradisi yang sudah baik sebelumnya diteruskan. Iya. Nah, kalau tahun ini sendiri harapannya ke depan seperti apa nih Pak? Dengan adanya pengajian ini sampai mengundang Kiai Haji dari Jakarta juga, harapan ke depannya untuk masyarakat sendiri, untuk masyarakat luar, jamaah Giswa Event di sana apa? Harapan masyarakat kita mungkin tahun depan kita penuhi keinginan masyarakat yang mendatangkan Habib Syekh. Oke. Iya. Itu salah satu impian. Salah satu impian. Baik. Iya. Harapan lainnya apa nih? Harapan lain semoga masyarakat Kalanganyar ini dengan diadakan ini bisa makmur dan sejahtera di apanya? Maksudnya dijauhkan dari angkara murka, karena kita ketahui bahwa saya sangat prihatin dengan kondisi di wilayah yang lain-lain, juga di wilayah Desa Kalanganyar ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Desa Kalanganyar ini darurat narkoba. Iya. Baik. Iya. Jadi itu sebenarnya misi paling besarnya adalah Iya, itu ya Pak ya, tujuannya harapannya seperti itu. Baik. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita doakan aja, semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak Kepala Desa dan juga jajaran dan seluruh masyarakat bisa tercapai ya Pak ya ke depannya. Dan makin sukses juga untuk Desa Kalanganyar. Amin, amin, amin.
وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور